Jadi Hasan Wirayuda Pelindungan Award ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang kita lakukan sejak tahun 2015. Ya. Ini adalah bentuk ya apresiasi terhadap para insan pelindungan, baik ada yang di dalam maupun di luar negeri. Karena kita pahami bahwa tantangan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri itu sangat besar sekali. Ya. Tahun ini bahkan kita menangani kasus hingga 35.000 kasus. Yang seluruh kasus tersebut tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh pemerintah ya, tanpa bantuan dari seluruh pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itulah kemudian kita melihat, kita mengobserv bahwa di lapangan sana, di luar negeri sana, banyak pihak-pihak yang sudah memberikan perlindungan kepada warga negara kita, bekerja sama dengan perwakilan RI yang ada di luar negeri, memberikan perlindungan yang terbaik kepada warga negara kita. Dan oleh karena itulah kemudian kita adakan kegiatan ini untuk dua tujuan. Pertama, memberikan apresiasi kepada insan-insan pelindungan yang telah dengan semangat tinggi memberikan perlindungan beyond the call of duty. Dan yang kedua adalah menginspirasi ya, bagaimana pemangku kepentingan yang lain dapat melihat dan juga mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh para penerima Hasan Wirayuda Award sehingga pelindungan kita akan menjadi lebih baik lagi ke depan. Ada 8 kategori ya, dan total tahun ini ada 22 pemenang. Mulai dari kategori kepala perwakilan, ya, kategori staf perwakilan RI, kategori masyarakat madani, kategori mitra kerja perwakilan RI, kategori mitra kerja Kementerian Luar Negeri, ya, dan kemudian jurnalis dan media. Tadi kami sampaikan bahwa pemangku kepentingan yang ada di luar negeri itu bukan hanya warga negara Indonesia, tapi juga ada warga negara asing, ya, yang juga kita berikan penghargaan pada ya tentunya. Jadi kita tidak membeda-bedakan kepada semua pihak, ya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, ya, kerjasama yang baik ya, untuk membantu warga negara kita berikan apresiasi. Jadi kita lihat tadi highlight kasus-kasus yang muncul selama tahun 2022, kita lihat bahwa kita ikuti bersama ya, pada bulan Februari yang lalu pecah perang Ukraina, dan pada saat itu kita melakukan evakuasi terhadap 133 warga negara kita dari zona perang tersebut. Ya, alhamdulillah semuanya selamat, dan kemudian kita juga melakukan penanganan kasus-kasus yang saat ini masih muncul, yaitu penipuan lowongan kerja dengan modus online scam ya, di beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Kamboja, Myanmar, Laos, seperti itu. Dan kemudian kasus-kasus ketenagakerjaan yang lain yang masih kita lihat muncul, yaitu seperti eksploitasi, penyiksaan pekerja migran, ya, gaji tidak dibayar, dan bahkan juga ada beberapa keberangkatan pekerja migran kita tidak sesuai prosedur secara ilegal dan kemudian mengalami kecelakaan di tengah laut yang pada awal tahun 2022 terjadi ya, di Selat Malaka yang kemudian menimbulkan korban. Itu beberapa highlight kasus yang kita lakukan. Ya, tentunya banyak sekali ya behind the scene story-nya ya, yang memberikan tantangan ya bagi kita. Contohnya pada saat Ukraina kita evakuasi ya, pada saat itu di kloter pertama ya kita sudah bisa memulangkan sekitar 83 warga negara kita, dan kemudian kita pulangkan dengan pesawat khusus ke Indonesia. Sebagian lain sudah bisa kita keluarkan dari Ukraina menuju ke Polandia, namun pada saat itu masih ada 9 warga negara kita yang terjebak di Chernihiv. Ya, itu di perbatasan antara Ukraina dan Belarus, di mana Chernihiv itu memang menjadi zona pertempuran, sehingga mereka terjebak di tengah-tengah pertempuran. Dan itu perlukan kesabaran, ya, kehati-hatian, dan juga kerjasama dari semua pihak untuk bisa mengeluarkan mereka dari zona perang tersebut. Ya, tentunya masalah keselamatan jiwa ya, karena kita betul-betul berada di tengah zona perang seperti itu. Jadi kalkulasi ya itu betul-betul harus tepat ya, sehingga kita bisa menyelamatkan warga negara kita.